kita akan masuk pada sisi yang kedua. Oke, definisi efusi pleura. Nah, efusi pleura ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi akumulasi atau penumpukan cairan di dalam rongga pleura. Nah, efusi pleura ini juga merupakan manifestasi sekunder dari berbagai macam penyakit dan jarang merupakan penyakit primer. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa efusi pleura ini bukan merupakan suatu penyakit. Ya, efusi pleura bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan suatu kondisi dan manifestasi klinis di mana terjadi penumpukan cairan di dalam rongga pleura. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa rongga pleura ini merupakan rongga di antara parietal pleura dan visceral pleura. Dan normalnya itu adalah 0,3 ml per kilogram berat badan atau sekitar 10 ml ya, juga masuk tergantung dari berat badannya pasien, dan berfungsi sebagai pelumas agar saat bernapas paru-paru tidak langsung bergesekan dengan dinding dada. Nah, dari mana sih cairan ini bisa masuk ke rongga pleura? Yaitu dari kapiler yang ada di bagian parietal atau bagian luar, pembungkus luar, dan juga kapiler dari pleura visceral. Nah, ini akan masuk dari parietal melalui pembuluh darah yang berada di sekitar pleura visceral. Jadinya masuk ke bagian interstisial atau bagian rongga, bagian pertengahan ya, di antara pleura visceral dan juga pleura parietal. Oke, klasifikasi efusi pleura. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, ada efusi pleura transudat dan juga ada efusi pleura eksudat. Nah, efusi pleura transudat ini apa? Klasifikasinya dibagi berdasarkan pada penyebab terjadinya efusi pleura. Jadi kalau misalnya transudat diakibatkan karena tekanan darah yang tinggi dan menurunnya kadar protein dalam darah. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tekanan darah tinggi dan kadar protein darah menurun? Ya, bisa menyebabkan cairan yang ada bisa merembes ke bagian kafum pleura. Nah, ketika merembes ke dalam kafum pleura inilah yang disebut dengan efusi pleura. Nah, cairan transudat ini banyak ditemui pada kasus-kasus seperti apa? Misalkan pada kasus dengan gagal jantung, hipertensi, dan hipoalbumin. Kita lihat lagi patofisiologinya. Kenapa sih pasien-pasien dengan gagal jantung, hipertensi bisa menyebabkan, atau hipoalbumin bisa menyebabkan efusi pleura transudat? Kita lihat lagi sistem peredaran jantung yang dari sebelah kiri. Ketika terjadi pertukaran ya di alveoli, darah akan dipompakan ke bagian atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Sampai di ventrikel kiri, darah akan dipompakan ke pembuluh darah aorta melalui katup aortit, dan setelah itu dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat lagi ketika jantung sebelah kiri atau atrium kiri atau ventrikel kiri mengalami masalah pompa ya, akhirnya apa yang terjadi? Darah yang harusnya disebarkan ke seluruh tubuh malah balik lagi ke paru-paru. Nah, karena kita lihat lagi sistem peredaran seperti demikian, dari paru-paru ke atrium kiri, ventrikel kiri, setelah itu disebarkan ke seluruh tubuh. Ketika ventrikel kiri gagal untuk memompakan darah, ya darahnya harus disebarkan ke seluruh tubuh, malah balik lagi ke paru-paru. Apa yang terjadi ketika darahnya darahnya balik lagi ke paru-paru? Ya bisa menyebabkan efusi pleura gitu ya. Setelah itu kita lihat lagi hipoalbumin. Nah, hipoalbumin kenapa sih bisa menyebabkan efusi pleura? Khususnya efusi pleura transudat. Karena kita lihat lagi fungsi dari albumin. Fungsi albumin adalah mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ketika kadarnya rendah, harusnya cairan berada dalam intrasel, malah bisa merembes ke bagian interstisial atau di bagian antara pembuluh darah ya. Jadi di bagian interstisial, ya inilah bisa menyebabkan pleura terendam dengan namanya cairan gitu. Yang berikutnya adalah efusi pleura eksudat. Nah, efusi pleura eksudat ini disebabkan, ya namanya eksudat ya, disebabkan oleh karena peradangan, cedera pada paru-paru, tumor, penyumbatan pada pembuluh darah dan getah bening. Nah, cairan eksudat ini biasanya lebih berbahaya daripada transudat. Yang namanya disebabkan oleh berbagai macam infeksi ya, dan banyak mengandung protein, darah, bakteri, sel-sel peradangan ya, sehingga biasanya lebih berbahaya dibandingkan dengan transudat.
Nah, oleh karena itu pada pasien-pasien dengan efusi pleura eksudat ini direkomendasikan oleh dokter untuk segera dilakukan tindakan evakuasi. Nanti kita akan lihat di bagian belakang video ya. Oke, kita lihat lagi etiologi dan faktor resiko. Ini sebenarnya kita sudah bahas pada video sebelumnya. Etiologinya dibagi menjadi dua, yaitu yang untuk transudat dan juga eksudat. Yang transudat yaitu gagal ginjal, emboli paru, hipoalbumin, gagal jantung, cirrhosis hepatis, dan juga hipertensi. Nah, yang untuk yang eksudat biasanya disebabkan oleh peradangan dan infeksi. Misalkan penyakit kanker, ya, kanker paru-paru, terus penyakit infeksi paru seperti pneumonia, TB paru dan perikarditis, kemudian penyakit autoimun seperti SLE, rheumatoid arthritis, ya. Yang berikutnya lagi adalah cedera di dinding dada yang menimbulkan perdarahan, ya. Beberapa faktor risiko juga bisa membuat seseorang memiliki risiko untuk terjadi efusi pleura. Nah, faktor risiko artinya beberapa faktor yang bisa menimbulkan risiko orang, ya, atau pasti terkena efusi pleura. Bukan berarti ketika memiliki faktor risiko sudah pasti terkena efusi pleura, tidak. Tapi semakin banyak faktor risiko, semakin tinggi seseorang bisa terkena efusi pleura. Yang pertama, riwayat darah tinggi atau hipertensi. Nah, sudah jelas ya, ketika hipertensi ya hasil akhirnya bisa menimbulkan gagal jantung yang berhubungan dengan efusi pleura. Ya, bisa efusi pleura transudat. Yang berikutnya merokok. Nah, merokok ini kenapa bisa menyebabkan efusi pleura? Karena zat nikotin di dalam rokok ya bisa menimbulkan peningkatan hormon adrenalin yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, ya. Atau saat dirokok, saat nikotin ini juga sangat amat berbahaya bagi tubuh ya. Ya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya, bisa kanker paru ya, yang hasil akhirnya bisa menyebabkan efusi pleura. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi minum alkohol, ya jelas ya. Ketika rutin mengkonsumsi alkohol ya berhubungan dengan hipertensi dan seterusnya. Dan penyakit-penyakit yang pada hasilnya akhirnya bisa menimbulkan efusi pleura. Yang berikutnya adalah terkena paparan debu dan asap ya. Paparan debu dan asap ya bisa menyebabkan penyakit paru lainnya yang hasil akhirnya bisa menyebabkan efusi pleura. Misalkan terkena pneumonia ya, TB paru ya, yang hasil akhirnya endingnya bisa menyebabkan komplikasi efusi pleura. Oke, kita akan masuk dalam latihan yang kedua ya. Silakan dijawab soalnya, nanti kita akan bahas di akhir video. Berikutnya apa yang terjadi ya, manifestasi klinis pada efusi pleura ya. Manifestasi klinis artinya tanda dan gejala yang dialami oleh pasien dengan efusi pleura. Yang pertama nyeri dada ya. Jelas ya kenapa nyeri dada ketika ada suatu suatu cairan berlebih yang seharusnya tidak ada di tempat itu ya bisa menekan dinding dada yang akhirnya bisa nyeri dada. Nyeri dadanya itu dikaskan dengan nyeri dada pleuritis. Yang berikutnya adalah ortopneo. Ortopneo artinya kesulitan bernapas saat duduk, berdiri atau berjalan ya, ortopneo ya. Jadinya ketika ada sesuatu tambahan yang seharusnya tidak ada dalam paru-paru ya bisa menyebabkan semua masalah yang berhubungan dengan paru-paru. Yang berikutnya adalah hipertermia. Nah, kenapa bisa hipertermia? Kita lihat lagi pada pasien dengan efusi pleura eksudat. Efusi pleura eksudat ini kan diakibatkan karena penyakit-penyakit infeksi. Nah, kita tahu sendiri ketika ada penyakit infeksi ya, tubuh akan melakukan kompensasi ya untuk melawan si kuman atau bakteri yang ada, yang hasil akhirnya dengan respon tubuh bisa menyebabkan hipertermi. Yang berikutnya adalah dyspnea atau sesak napas dan juga batuk kering atau juga bisa batuk berdahak ya pada pasien-pasien dengan efusi pleura yang diakibatkan karena pneumonia. Oke, yang berikutnya adalah patofisiologi dari efusi pleura. Gimana jalan ceritanya sehingga pasien ini bisa terkena efusi pleura? Nah, saya sudah bilang di awal efusi pleura ini bukan merupakan suatu penyakit ya, tapi merupakan manifestasi klinis sekunder atau komplikasi dari beberapa penyakit. Nah, pada orang normal ya, cairan di rongga pleura ini sebanyak 1-20 ml atau 0,3 ml per kilogram berat badan. Nah, cairan di rongga pleura ini atau di kavum pleura ini jumlahnya tetap. Kenapa? Karena terjadi keseimbangan antara produksi yang dihasilkan oleh pleura parietal dan juga absorpsi yang dilakukan oleh pleura visceral. Nah, keseimbangan ini dapat dipertahankan
antara tekanan hidrostatis pleura parietal ya dan juga tekanan koloid osmotik dari pleura visceral ya. Nah, pada pasien-pasien dengan atau kondisi-kondisi dengan gagal jantung ya, ketika terjadi gagal jantung artinya jantung gagal untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru ya. Jadi ketika terjadi gagal jantung, apa yang terjadi ya? Kalau misalkan terjadi secara maksimal ya, bisa menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik kapiler yang hasil akhirnya bisa menyebabkan hipertensi kapiler sistemik. Nah, apa yang terjadi lagi kalau misalkan terjadi hipertensi kapiler sistemik? Yaitu cairan yang berada dalam pembuluh darah itu akan bocor dan masuk ke dalam pleura cavum ya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan efusi pleura, terjadi tekanan kapiler yang meningkat ya, terjadi hipertensi kapiler di bagian sistemik, di bagian sekitar pleura ya, bisa menyebabkan cairan yang seharusnya tidak ada dalam rongga pleura akan masuk ke bagian rongga pleura. Nah, dari normalnya aja 1 sampai 20 ml ketika terjadi lebih dari itu, nah itulah yang disebabkan dengan efusi pleura. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pemeriksaan penunjang dan diagnostik untuk pasien-pasien dengan efusi pleura. Kira-kira kita sudah lihat ya, sudah tahu juga manifestasi klinis efusi pleura itu ada nyeri pleuritis, setelah itu ada hipertermi, demam, batuk, sesak napas, ortopneu dan seterusnya. Nah, ketika sudah tahu tanda dan gejala demikian, kita bisa menegakkan diagnostik dengan melakukan beberapa pemeriksaan sehingga kita tahu bahwa ini efusi apa bukan, efusi pleura apa bukan, gitu ya. Dengan apa? Yang pertama adalah USG toraks. Nah, sebelum jauh kita memahami ini, kita harus tahu dulu efusi pleura ini ada dua jenis cairan yang cair dan juga cairan yang fibrosis atau yang beku. Ya, kita harus paham ya, ada yang cair, ada yang fibrosis atau beku. Nah, kita harus tahu juga efusi pleura ini atau cairan pleura ini banyak mengandung protein ya. Sehingga nanti kita akan lihat di bagian akhir kenapa sih tindakan-tindakan pada pemeriksaan diagnos dan penunjang ini sebagai perawat harus benar-benar memperhatikan kondisi pasien. Oke, yang pertama pemeriksaan penunjang dan diagnostik untuk efusi pleura yaitu USG toraks. USG toraks ini kita bisa tahu efusinya di bagian mana, efusinya seperti apa. Yang berikutnya ronsen toraks juga demikian dan CT scan toraks juga demikian. Ya, jadi untuk CT scan dan USG dan CT scan ini kita bisa tahu ini efusinya di bagian mana, efusinya seberapa banyak sehingga tindakan yang kita berikan buat pasien juga tepat. Nah, terus apa bedanya antara USG toraks dan ronsen toraks? Kalau misalkan sama, bedanya adalah pada USG toraks biasanya bisa lebih menegakkan untuk efusi pleura yang fibrosis, artinya yang sudah beku. Tapi ronsen toraks tidak begitu sensitif ya untuk bisa tahu ini efusi pleura yang fibrosis apa bukan, gitu ya. Ronsen toraks dan juga CT scan. Yang berikut adalah pemeriksaan penunjang lainnya yaitu pemeriksaan darah atau pemeriksaan lab, yaitu dengan memeriksa CBC, GDS dan juga serum elektrolit serta albumin. Nah, CBC ini apa? CBC ini adalah pemeriksaan darah lengkap. Kenapa harus diperiksa? Karena kita lihat lagi nih, pada efusi pleura eksudat ya, yang diakibatkan oleh infeksi ya, bisa menyebabkan cairan eksudatnya meningkat. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau misalnya cairan eksudat meningkat, biasanya terjadi peningkatan jumlah leukosit. Nah, kita bisa tahu dengan pemeriksaan CBC. Yang berikutnya adalah kita cek juga albuminnya. Kenapa demikian harus dicek albumin? Kita lihat lagi nih, salah satu manifestasi klinis atau bukan manifestasi klinis, salah satu penyebab dari efusi pleura kan ada juga yang disebabkan oleh efusi pleura transudat yang diakibatkan oleh hipoalbumin. Nah, kita bisa cek albuminnya. Albuminnya turun apa rendah, turun apa tinggi. Nah, kalau misalkan turun, kemungkinan besar pasien ini efusinya karena hipoalbumin, gitu ya. Terus untuk tindakan penanganannya ya untuk efusi pleura yaitu dengan dilakukan torakentesis atau fungsi pleura. Nah, fungsi pleura torakentesis ini merupakan suatu tindakan invasif yang dilakukan oleh dokter spesialis paru ya untuk mengambil atau mengevakuasi cairan yang ada di bagian pleura.
Nah, sebelum dilakukan torakentesis atau fungsi pleura ini, harus dipastikan dulu pasien sudah melakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen torak, USG ataupun CT scan. Sehingga saat dilakukan fungsi pleura ini dilakukannya tepat lokasinya tepat di bagian mana, kiri apa kanan, ya. Dan berapa cairan yang perlu dikeluarkan. Nah, untuk fungsi pleura sendiri, cairan maksimal yang harus dikeluarkan itu maksimalnya adalah 1500 ml per hari dan boleh diulang pada hari berikutnya. Ya, kenapa kita nggak bisa keluarin semua aja yang cairan yang ada di bagian pleura? Karena kita lihat lagi tadi, cairan pleura ini mengandung banyak protein. Ketika kita ambil terlalu banyak dalam satu waktu yang sama, ya bisa menyebabkan hipoalbumin, ya albumin malah makin turun. Ya kalau albumin turun, apa yang terjadi? Ya bukan malah makin baik kondisinya, malah makin efusi, karena fungsi albumin ini adalah untuk mengatur keseimbangan cairan dalam pembuluh darah. Yang berikutnya, efek samping dari fungsi pleura ini bisa menyebabkan namanya edema paru. Jadi hati-hati dengan kondisi-kondisi pasien setelah dilakukan torakentesis atau fungsi pleura. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada latihan soal yang ketiga. Silakan dijawab, nanti kita akan lihat jawabannya di akhir video. Oke, manajemen pengobatan dan tujuan pengobatan pada efusi pleura yaitu untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di dalam rongga pleura. Kita lihat lagi, tujuan atau hasil akhir dari efusi pleura ini adalah, untuk tindakannya ya, adalah untuk mengeluarkan atau mengevakuasi cairan yang ada di bagian pleura, sehingga tujuan pengobatan yaitu untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di dalam rongga pleura. Nah, dilakukan dengan apa? Yang pertama, bisa dilakukan dengan torakentesis atau fungsi pleura. Nah, metode ini sama dengan metode diagnostik ya, yang bertujuan untuk meredakan sesak napas dan nyeri dada dengan cara menusukkan jarum ke dalam rongga dada untuk mengeluarkan cairan yang berlebih. Dan ini dilakukan oleh dokter spesialis. Yang berikutnya adalah chest tube. Nah, chest tube ini apa? Metode yang digunakan untuk mengeluarkan cairan pleura dengan memasang kateter yang sudah dihubungkan dengan alat khusus ke dalam rongga dada untuk mengeluarkan cairan pleura. Yang berikutnya adalah pleural drain. Nah, pleural drain ini mirip dengan chest tube, namun pada pleural drain ini pemasangan kateternya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikutnya adalah pleurodesis. Pleurodesis ini merupakan metode yang dilakukan untuk menyuntikkan zat yang dapat merangsang penyatuan lapisan pleura, sehingga hasil akhirnya harapannya tidak menimbulkan risiko efusi pleura yang berikutnya. Jadinya pleurodesis ini biasanya dilakukan setelah dilakukan pengeluaran cairan pleura untuk meminimalisir terjadinya kambuh efusi pleura. Yang berikutnya adalah dengan pemberian terapi diuretik sesuai indikasi. Ya, terapi diuretik inilah terapi untuk mengeluarkan cairan yang berlebih. Nah, kita lihat lagi, karena efusi pleura ini bukan merupakan suatu penyakit ya, tapi lebih ke komplikasi dari beberapa penyakit. Oleh karena itu, karena ini merupakan komplikasi dari beberapa penyakit, maka pengobatan yang harus dilakukan adalah dengan menyembuhkan kondisi-kondisi yang menyebabkan efusi pleura. Contoh, kita bisa ambil misalkan efusi pleura yang diakibatkan karena kanker, yaitu berarti kita lakukan pengobatan kanker dengan melakukan radioterapi, kemoterapi, dan seterusnya. Misalkan efusi pleuranya diakibatkan karena pneumonia, ya berarti kita atasi pneumonianya dengan pemberian antibiotik dan seterusnya. Jadinya tujuan pengobatannya untuk mengeluarkan cairan yang berlebih, dan juga kita lihat lagi nih penyebab efusinya karena apa. Karena ketika kita tahu penyebab efusinya karena apa, ya kita atasi masalah penyebab tersebut.